grogi. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Semangat sehat semua? Pagi, Pagi, Bu. sehat Pagi, Ibu. Bu. Sehat, Bu. Margaret jawabnya yang semangat. Bagaimana kabarnya Margaret? Baik Ibu, sehat. Oke, alhamdulillah. Semangat-semangat semua biar nanti pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, dipimpin doa dulu ya. Coba dipimpin doa Margaret saja biar tetap semangat. Ayo. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Margaret sudah mimpin doa teman-teman. Nah, sebelumnya untuk presensinya kok ada yang kosong bangkunya, siapa yang nggak datang? Yang nggak datang Hadir siapa semua itu? Ibu, hadir semua. Itu Oh, meja sisa, Bu. oh siap. Berarti karena kemarin kita nggak di kelas ini ya, jadi saya kurang paham. Jadi ada tambahan meja ya. Oke, berarti nihil, berarti siap kita mulai pelajaran hari ini. Mengingat pelajaran minggu yang kemarin dulu sebentar, kita belajar tentang ruang lingkup tanaman hias ya. Sebelum lanjut ke media tumbuh, kemarin kita sudah mempelajari yang itu prospeknya seperti apa. Nah, nanti itu dipelajari kembali ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang hari ini. Untuk yang hari ini adalah belajar tentang media tumbuh tanaman. Media tumbuh tanaman hias. Nah, dari sini nanti kita akan mempelajari tentang analisis prasyarat media tumbuh tanaman hias, kemudian penyiapan media tanaman hias, adapun materinya nanti ada manfaatnya, ada penyiapan medianya itu seperti apa, kemudian media tanam yang baik berdasarkan jenis komoditas tanaman itu yang bagaimana. Adapun tujuannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenisnya, manfaat dari media tanam untuk tanaman hias berdasarkan bahan bakunya. Selain itu, nanti bisa mendeskripsikan cara pembuatan media tanam tanaman hias, menganalisis media tanaman hias yang baik untuk tanaman hias berdasarkan jenis komoditas tanaman. Nanti ada kegiatan kedua, nanti kita akan melakukan penyiapan alat dan bahan, pembuatan media tanaman hias, dan melakukan penyiapan media tanam tanaman hias. Oke, kita mulai yang di sini. Yang pertama, nanti anak-anak perhatikan dulu. Yang belakang, ayo serius yang belakang, dilihat. Ya, Bu. Ya, tidak. Ada dua gambar A dan B. Tidak hanya Ida, semuanya diperhatikan. Oke. Sudah ada gambaran Ida? Ya, Bu. Bu Guru akan menampilkan dua pertanyaan dari pembagian kelompok yang sudah Bu Guru kirim ke WA. Ya, jadi pembagian kelompoknya seperti itu sampai nanti akhir diskusi kelompok ya. Oke, Ida? Iya, Bu. Coba Ida, dari gambar A dan B, menurut Ida, informasi apa yang diperoleh Ida? Itu yang A daunnya hanya sedikit, Bu. Kalau yang Hmm? B daunnya rimbun. Oh, berarti dari jumlah daunnya. Coba Ririn, Ririn. Kalau Ririn, pertanyaannya Bu Nia, perbedaan gambar A dan B dari selain dari jumlah daunnya. Apa Ririn? Apa? Tanaman A kerdil, tanaman B gede. Subur. Ya. Bu, Ya. Iya, Ya, siapa tadi? subur, Bu, yang tanaman B. ya. Pinter, Gusti pinter. Kemudian di situ sudah tadi disampaikan sama Ida, sama Ririn, sama Gusti. Berarti bisa ditarik kesimpulan jika gambar A itu tanamannya kecil karena daunnya yang dihasilkan di situ yang tumbuh hanya sedikit. Sedangkan yang gambar B di situ adalah daunnya banyak, subur. Nah, dari masa itu nanti kita akan tahu kenapa.
Di awal sudah Bunia sampaikan. Tadi kita akan membahas tentang media tumbuh tanaman. Berarti ada gambarannya ya? Ya, Nah, Bu. oke. Coba sebelum Bunia sampaikan pengertian media tanaman. Ada yang sudah baca tadi malam? Di tas, Belum Bu. baca. Apa, Ririn? Coba media tanaman itu apa? Yang kamu tahu aja, salah nggak Tanah, apa-apa. tanah, tanah, Bu. Tanah. Saya Bu, Apa, Gusti? tempat tumbuh tanaman. Iya, media tanah, tempat tumbuh tanaman. Apa? Medianya itu apa? Pupuk Bagus ya, yuk. kandang. Oh, pinter. Sekam, Pasir, Bu, Pinter, pasir. pinter sekali. Oke, sekarang kita lihat. Coba yang di belakang biar nggak ngantuk. Dibacakan pengertian media tanam. Ayo, Meti, semangat Meti dibaca. Pengertian media tanam apa yang keras? Pengertian media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman, Bu. Nah, selain itu, di situ tempat akar atau bakal akar tumbuh dan berkembang. Tempat berpegangan akar agar tajuk tanaman dapat tegak kokoh berdiri. Sarana untuk menutrisi tanaman tersebut. Jadi perlu nutrisi. Media itu juga perlu nutrisi. Tidak hanya kita yang perlu nutrisi. Ya tidak, Gusti? Betul, Bu. Ya. Oke, setelah kita tahu pengertian media tanam, nanti kita akan membahas tentang jenis tanaman berdasarkan tempat atau media tumbuhnya. Yang pertama, di situ berdasarkan tempat atau media tumbuhnya, yang pertama tanaman epifit. Yang belum lengkap catatannya bisa dilengkapi ya dengan gaya belajar kalian sendiri-sendiri. Tanaman epifit yaitu tanaman yang tumbuh menempel pada batang, dahan, atau ranting pohon yang masih hidup atau sudah mati. Coba Ririn lagi, contohnya selain yang ada di slide apa Ririn? Apa? Ya, Gusti aja lah apa selain Bu, ada. kalau benalu Bu itu masuk nggak di situ Bu? Kalau benalu di situ kan parasit. Sekarang kita yang parasit, akan Bu, ya. iya, jadi di sini dicontohkan adalah tanaman hias yang bermanfaat. Siap, Gusti? Ya, di Ya, situ Bu. ada agrek, ada dendrobium, ada katalia. Jenis tanaman menurut media tanam yang kedua adalah terestrik. Apa itu tanaman terestrik? Tanaman yang tumbuh di tanah. Mudah ya? Ada gambaran ya? Selain Ya, yang Bu. saya share-nya. Besok kalau ulangan, kalau saya suruh menyebutkan, bisa. Banyak. Ada euforbia, ada mawar, ada krisan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan media tanamnya, ada tanaman saprofit. Apa itu? Tanaman yang tumbuh secara optimal. Ada media, tempat yang mengandung bahan organis yang sudah mati atau membusuk. Di situ contohnya adalah jamur. Jenisnya banyak sekali. Oke, itu tadi berdasarkan media tanamnya. Kalau berdasarkan jenisnya, kalian harus paham ya, beda antara media tanam dan jenis dari media tanam. Yang pertama dibedakan adalah anorganik. Media tanam yang memiliki kandungan mineral yang tinggi yang berasal dari proses pelapukan batuan induk dalam bumi. Ada pasir, ziloid, kerikil, gel, sampai dengan pecahan batu bata dan sebagainya. Jenis media tanam yang kedua berbahan organik. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik biasanya berasal dari organisme hidup. Dan di sini mudah ditemukan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Ya tidak, Gusti? Betul, Bu. Bu, tapi mau menanya, Bu. Ya, Boleh nggak, Bu? bentar ya, Gusti. Saya Oh, iya, selesaikan Bu. sampai contohnya ya. Ya, Bu. Nah, di sini dicontohkan yang organik ada arang, ada cacahan pakis, ada kokopit, ada arang sekam, ada sabut kelapa. Jadi, Gusti dan yang lainnya di situ adalah contoh jenis media tanam yang berbahan anorganik dan organik. Apa Organik. Gusti? Ayo, tanyanya apa? Ini Bu,
tadi kan di organik itu, anorganik itu ada batu bata, Bu. Itu emangnya kandungan nutrisinya ada, Bu? Nah, nanti pada media pembuatan tanaman kan ada pencampuran kombinasi. Jadi ada Oh, nutrisi di sana. ya, Nanti kita Bu. akan bahas Gusti. Ini belum sampai selesai ke sana ya Gusti ya. Ya, Nanti Bu. ada komposisinya pencampuran untuk media tanam. Oke, kita lanjut sekarang. Kita sudah tahu jenis media tanam dan jenis tanaman berdasarkan medianya. Kita harus tahu syaratnya. Syarat media tanam yang bagus, yang baik itu seperti apa? Andri, Andri ngantuk ya Andri ya? Belakang, Iya, Bu. dibaca Andri. Media tanam yang baik itu seperti apa Andri? Coba dibaca yang keras. Yang pertama, tidak mudah melapuk dan terdekomposisi. Kedua, memiliki aerasi dan drainase yang baik dan lancar. Ya, Tiga, mampu mengikat air-air dan zat hara secara optimal. ya. Empat, tidak menjadi sumber penyakit atau hama. Kelima, pH medianya sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman. Keenam, mudah diperoleh dalam jumlah yang diinginkan. Dan yang terakhir, harganya terjangkau. Pinter Andri. Tahu pH itu apa Andri? pH Tingkat medianya sesuai. keasaman tanah. Oh, sip, kelembaban atau tingkat Ya, keasaman. Gusti paham ya? Paham, Bu. Oke, dari yang atas tadi, yang di sini sudah disampaikan contoh beberapa. Sekarang kita lihat karakteristik dari masing-masing contohnya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Yang pertama adalah media pakis. Biasanya di sini lazim digunakan pada fase pertumbuhan untuk semua jenis tanaman. Di situ memiliki kelebihan, diantaranya memiliki daya simpan air dan pupuk yang baik. Jadi, jika kita memakai media pakis, nutrisi yang dicampurkan ke media pakis itu nanti akan tersimpan dengan baik. Karena aerasi, drainase berjalan optimal. Tadi dikatakan oleh Andri, syarat salah satu dari media tanam yang baik adalah memiliki aerasi, drainase yang baik dan lancar. Oke. Di situ juga memiliki kelemahan. Selain kelebihan juga memiliki kelemahan. Mudah ditumbuhi lumut, akan melapuk jika terjadi pergantian tempat. Itu untuk media pakis. Media arang kayu di situ tidak mudah lapuk, beda dengan media pakis. Kemudian di situ media arang kayu di situ digunakan pada fase remaja dan dewasa. Jadi tidak bisa untuk pembibitan. Kelemahan arang di sini adalah sukar menyimpan air dan miskin unsur hara, sehingga harus sering disiram dan dipupuk. Karena tadi dikatakan di media tanam yang baik harus mampu menyimpan nutrisi yang baik pula. Media yang ketiga, media sapu kelapa. Keunggulannya apa? Bisa menyimpan air sehingga memiliki kelembaban yang cukup tinggi. Tadi pH-nya harus bagus, tingkat keasamannya harus bagus. Kelemahannya di situ mudah lapuk, busuk sebelum waktu pindah pot sehingga menjadi sumber penyakit dari tanaman itu. Dan apabila penanganannya kurang baik, maka kandungan taninya akan menjadi racun untuk akar, bisa membusukkan akar tanaman. Media sabut kelapa biasanya digunakan pada fase convert dan seedling pada anggrek. Jadi pada fase remaja ke dewasa. Kemudian di sini selanjutnya adalah tanah. Tadi Ririn bicara mengatakan salah satu media tanam tanah, Bu. Betul. Nah, sebelum masuk ke tanah di sini Umaya sampaikan untuk media moss. Media moss cocok untuk bibit dan seedling karena menyimpan kelembaban dengan baik. Sedangkan media tanah sendiri dibagi menjadi dua. Ada tanah yang berupa pasiran, ada tanah yang berupa lempung. Kalau di daerah kita tinggal, pasir atau lempung, Gusti? Lempung, Bu. Lempung. Nah, mungkin di daerah Jawa sana banyak yang pasir karena dekat dengan Gunung Merapi, ya tidak? Nah, jadi kita harus mampu membedakan mana yang cocok nanti. Mempunyai butir-butir rongga, kelebihannya yang besar sehingga aerasi dan sirkulasi udaranya baik.
Kelemahan tanah ini kurang subur dan mudah meresap serta membuang air sehingga tanah cepat kering. Tanah ini juga baik untuk pembibitan. Tanah pasir biasanya dipakai untuk jenis tanaman yang suka kering. Jadi tanamannya itu biasanya hidup di daerah yang kering. Ada adenium, ada euforbia, dan ada kaktus atau sejuk di situ. Tidak yang sering terjadi hujan. Kemudian di sini tanah lempung tadi daerahnya Gusti, ternyata tempat daerah tinggalnya di situ banyak yang tanah lempung. Di sini memiliki karakteristik ciri butirannya halus, padat, lengket, sirkulasi udara ataupun air kurang baik dan menyebabkan akar mudah busuk. Karena sirkulasi udara sampai ke akarnya kurang. Penggunaan tanah ini sebaiknya dicampur dengan bahan lain, dikombinasi. Ada kompos, ada pupuk kandang, atau bahan yang lainnya. Nanti yang menjadi pertimbangan ya. Sudah tahu beberapa media tanam dan karakteristiknya. Nah, sekarang kita lihat komposisinya. Sekarang banyak ya dijual instan media tanam. Iya tidak, Margaret? Ya, Bu. Iya, Ibu. Iya. Di situ kita tidak sembarangan tinggal memasukkan ke pot, langsung kita menaruh tanaman itu. Tidak. Karena ada komposisi media tanam yang baik itu seperti apa. Nah, ini gambarannya seperti ini. Menyiapkan media sesuai prasyarat teknis, ekonomis, efisien. Di situ ada kombinasi antara bahan utama media dan tambahan bahan campuran sebagai nutrisi, sebagai makanannya. Ya tidak, untuk tanaman nanti yang akan kita tanam. Di sini urutannya yang paling bawah adalah pecahan batu bata, contohnya pupuk kandang, tanah gelu atau lempung, pecahan batu bata dan kokomus. Itu contoh daripada komposisi untuk membuat memasukkan media tanam ke dalam pot atau polybag. Nah, di sini kita lihat tadi dikatakan ada jenis tanaman yang semi basah, semi lembab dan kering. Bagaimana cara pencampurannya medianya? Nah, komposisinya seperti ini. Yang pertama adalah tanaman yang semi basah. Campuran medianya di situ ada sepertiga bagian pasir, tanah gelut, sepertiga bahan organik, kompos, pupuk, satu lapis atau pecahan batu gunting dan batu apung. Beda lagi nanti perlakuan pada tanaman yang suka lembab. Setengah bagian tanah gelut, setengah bagian pupuk kandang. Kalau tadi yang tanah semi basah sepertiga. Jadi lebih banyak untuk yang suka lembab. Untuk tanaman-tanaman tertentu di situ digantikan bisa dengan arang sekam atau cacahan pakis. Yang terakhir di situ adalah tanaman yang suka kering. Ada campurannya, di situ ada setengah tanah pasir, setengah pupuk untuk nutrisinya. Nah, dari penjelasan media, jenis bahan, jenis tanaman berdasarkan media, cara pencampurannya, ada pertanyaan tidak? Saya, Bu. Ya, Bu. Oke, Novi. Apa Novi? Iya, Bu. Saya kan punya tanaman aglonema ya, Bu, di rumah. Ya. Apakah bisa pencampurannya media tanamnya itu setengah pasir sama setengah arang sekam, Bu? Oh, Novi punya tanaman hias aglonema. Nah, dia mau Iya. mencampur setengah pasir dan setengah dari media yang dibeli, ya tidak? Iya, arang sekam, Bu. Nah, baik, Novi dan yang lainnya sebagai dasar pertimbangan untuk tumbuhan aglonema itu selain faktor penyiraman dan pemupukan yang tepat, yang harus diperhatikan adalah media tanamnya. Karena tanaman hias aglonema itu gampang-gampang, mudah, susah cara pemeliharaannya. Nah, untuk merawat aglonema, kalau media tanamnya sudah salah, nanti akhirnya akan mengalami pembusukan akar. Jadi kalau pencampurannya tadi Novi ditanyakan setengah-setengah, itu kurang bagus. Jadi hanya sepertiga saja untuk media tanahnya, ya Novi ya. Oh, jadi bukan Ya. setengah ya, Bu? Sepertiga gitu ya. Sepertiganya aja ya. Oke. Ya, Bu. Ada lagi selain Novi, itu sudah jelas ya Novi ya? Saya, Bu. Sudah, Bu. Oh, udah. Oke, ya udah. Yuk. Ini, Bu, saya kan punya tanaman anggrek, Bu. Ya. Apakah bisa, Bu, tanaman anggrek itu jadi medianya arang Oh, dan sekam, Bu? oh Arang ya. sekam, Bu, maksudnya, Bu.
Ya, Soalnya kan kalau nyari arang kan sekarang agak susah, Bu. ya. Yang ada arang sekam gitu, Bu. Oh ya. Bisa sekali. Bahkan sekarang di toko-toko petani tanaman hias itu banyak yang menggunakan tanaman anggrek dengan arang sekam selain kokopit atau sabut kelapa. Karena apa tadi? Arang tadi itu di situ adalah media tanam yang tidak suka air, jadi tidak perlu disiram sesering mungkin. Kalau anggrek itu tidak bagus untuk disiram sesering mungkin. Mungkin. Iya, jadi seminggu itu cukup sekali atau 2 kali. Oh, Kalau gitu. yang lain, kalau ada yang pertanyaan sama Ida sama Novi belum paham bisa dicatat ya. Ya, Bu. Paham ya Ida ya? Paham, Bu. Oke, nah dari penjelasan tadi Bu Nia sudah mengenal karakteristik beberapa media. Sekarang nanti tugasnya kalian melengkapi dari kelompok yang sudah Bu Nia bagi di WA. Nah, nanti tugasnya di sini membaca LKPD yang sudah punya bagikan, bisa dengan literasi media tanaman hias Yakumsi melalui browsing internet atau buku modul yang sudah punya bagikan. Nanti kalian ngisi tabel. Nah, mengisi tabel. Nanti kalian menentukan macam media, macamnya itu apa, boleh gambar, boleh tulisan, bentuknya, ciri-ciri fisiknya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, nanti kalian menentukan apa jenis tanaman hias yang cocok untuk media tanam tersebut. Paham? Paham, Bu. Paham. Siap. Pre-memori ya dari hasil diskusi. Coba maju kelompoknya Ririn. Dibacakan Ririn biar teman-temannya tahu. Ririn dibacakan Bu. Ririn. Ya, Bu, saya bacakan, Bu. Dari kelompok kami, hasil diskusinya adalah untuk ciri fisik dan karakteristik. Kita memilih macam media atau gambar media tanamnya itu arang, Bu. Arang cocok untuk arang bisa berasal dari kayu atau batok kelapa dan sangat cocok untuk tanaman dengan kelembapan tinggi. Ya. Arang tidak suka air dan sifatnya buffer atau penyangga atau mudah apa ya itu? Itu sih aku nulisnya nggak jelas. Menetralisir. Oh ya, menetralisir. Nah itu. Terus yang untuk nomor 2-nya, ciri batang pakis ada 2 macam. Batang pakis hitam dan coklat. Pakis hitam itu lebih mudah ditemukan, mudah dibentuk dan dicacah. Untuk jenis tanaman hias yang cocok, yang tadi pakai arang itu tanaman hias anggrek. Dan untuk yang pakis adalah tanaman hias anthurium, Bu. Itu hasil kelompok Iya, pinter. kami, Bagus Bu. kelompoknya Ririn. Terima kasih sudah mempresentasikan ke depan ya. Jadi itu gambarannya, memori untuk kelompok yang lainnya. Nah, dari hasil diskusi, hasil pemaparan di atas, bisa ditarik kesimpulan. Media tanam sangat penting dan harus diperhatikan sebelum kita melakukan penanaman tanaman hias supaya hasilnya maksimal. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sebelum kita tutup semoga bermanfaat. Dipelajari lagi ya, Novi, Ida, Gusti ya, semuanya. Ya, sebelum ditutup, coba ditutup dengan doa biar bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Dipimpin doa, coba Novi. Ya, baik teman-teman. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Yang hafal doa akhir majelis ya di dalam hati saja. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bunia. Terima kasih Assalamualaikum. Novi. Semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat. Diulangi lagi di rumah. PR-nya kalian mencari beberapa tanaman hias yang cocok dengan media yang kalian tentukan. Satu saja. Besok kita bahas bersama-sama ya. Ditulis biar tidak lupa. Umaya Bunia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 24 menit kurang 1 menit.
Ya, mantap Bu. Ya. Silakan Bu Margaret. Iya, baik Pak, Bapak Ibu. Ibu Nia semangat, mantap. Secara keseluruhan Pak ya, saya sebagai siswa dan sebagai teman sejawat secara keseluruhan bagus. Artinya kegiatan pendahuluan runut, doa, absen, motivasi, ada semuanya. Kemudian masuk di kegiatan inti, itu tersampaikan dengan baik, materinya tersampaikan dengan baik. Dari media tumbuh tanaman, jenis-jenis media, syarat media tanam, komposisi media tanam, itu tersampaikan dengan baik. Cuman karena mungkin Ibu Nia bukan basic dari agribisnis tanaman, jadi Ibu Nia mungkin sedikit